Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arifin Fazrian Arafat dengan NIM akhiran 141. Hari ini saya akan menjelaskan tentang variabel di Python dan juga jenis-jenis data apa aja yang ada di Python. Oke, kita akan mulai dengan eh, jadi variabel ini di Python itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan data. Jadi variabel ini merupakan tempat untuk menyimpan data. Oke. Misal, saya ada contoh, misal saya punya eh, variabel A sama dengan, misalnya kita kasih angka 15. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya jadi si variabel A ini mempunyai nilai atau value berupa 15. Bisa juga misal kita kasih contoh X, atau B lah mungkin lebih enak. B sama dengan 20. Nah, jadi sama, artinya sama. Jadi B ini, variabel B ini mempunyai nilai atau value 20. Oke. Jadi, oh ya, variabel ini tidak berupa, maksudnya tidak hanya tentang satu huruf. Jadi, variabel ini bisa uh, bisa lebih. Contohnya, misal kita punya panjang. Panjang sama dengan 6, terus kemudian kita punya lebar. Lebarnya misalnya 3, dan juga misal kita punya tinggi itu 0,4. Maaf, tinggi itu 0,4. Nah, jadi eh, panjang ini bisa kita artikan sebagai variabel juga, panjang, lebar, tinggi. Dengan apa namanya? Nilai masing-masing dengan panjang itu 6, lebar itu 3, dan tinggi itu 0,4. Oke, jadi kalau misalnya kita misal udah dapat nih variabelnya, habis itu kita mau print, kita tinggal kita tinggal klik print, buka kurung, ketik, misal kita mau print nilai A. Oke, misal kita print A. Nah, misal nih kita kan, nah print A sama dengan, sebentar saya clear dulu biar kelihatan jelas. Clear. Nah, kita run. Nah, kalau misalnya ini kita run, habis itu kita bakal dapat nilai print A, maksudnya nilai A ini dari variabel ini sama dengan 15. Tapi kalau misal kita mau tambahin nilai A sama dengan misal berapa gitu kan, kita bisa menggunakan print, buka kurung, ketik, habis itu kita tambahin kata nilai A. Nilai A sama dengan, ketik, kita tambahin koma, nilai A. Nah, udah, kita coba run ya. Tapi sebelumnya kita clear dulu yang ini biar kelihatan jelas. Kita run. Nah, kita run, hasilnya yang keluar nilai A, menjelaskan bahwa misalnya variabel A itu hasilnya 15. Terus misalnya kita mau coba yang print nilai B, print panjangnya, print lebarnya, print tingginya, kita bisa tinggal Alt Shift down, habis itu kita tinggal ganti. Ini misalnya kita nilai B. Habis itu ini kita ganti jadi B. Nah, misalnya kita run juga, maka nilai B-nya keluar. Misal kita mau print lagi panjang, lebar, tinggi, kita tinggal Alt Shift down, habis itu kita butuh berapa ya? 1, 2, 3, tambahin lagi. Oke. Kita tinggal ganti jadi kita mau print misal panjang. Ini sudah sama, terus itu kita tinggal ganti ini jadi panjang.
yang bawah juga sama, misalnya kita mau ganti printnya itu lebar, kita ganti namanya jadi lebar, habis itu ini juga kita ganti jadi lebar. Habis itu misalnya yang terakhir kita mau print tinggi, ya boleh di tinggi. Habis itu kalau sudah selesai, misal kita kan coba kita run, nah maka hasilnya keluar ini berupa ayo coba kita run ulang. Nah hasilnya kita ada 5 ya, nilai A sama dengan 15, nilai B sama dengan 20, panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 0,4. Oke, jadi cukup mudah. Oke, jadi terus selanjutnya, misal kita ada lagi nih yang namanya namanya penamaan. Penamaan di Python ini. Misal kalau misalnya kita menggunakan data-data yang sipil, itu kita harus perhatiin nih. Misal kalau misalnya kita mau menghitung tebal plat, kita nggak boleh nulisnya seperti ini. Tebal plat sama dengan misal 0,15. Ini nggak boleh seperti ini. Jadi yang boleh itu kita menggunakan underscore. Kalau misalnya spasi, ini kita tidak menggunakan spasi, tapi kita menggunakan underscore sebagai gantinya. Jadi benar seperti ini, tebal underscore plat. Baru kita sama dengan masukkan angkanya 0,15. Nah, seperti ini yang boleh. Habis itu ada lagi, oh ya, misal angka juta-juta gitu kan. Misal saya mau tulis di misal di kode Python itu angka 1 juta. Angka 1 jutanya tapi seperti 1 juta. 1 juta sama dengan, nah seperti ini. Ini tidak boleh kita gunakan karena nanti takutnya tidak terbaca ya kan. Jadi yang boleh itu kita menggunakan jutanya dulu, baru kita memasukkan angkanya juta 1 sama dengan juta. Ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita ada lagi, kita akan bahas misal kita mau print yang kedua, misal kayak gini deh. Kita hapus dulu. Kan ini kan kita sudah print yang pertama ya kan. Kasih ini tanda yang pertama. Sama habis itu kita buat yang kedua. Nah, yang kedua ini misal kalau misalnya kita mau ganti nilai A-nya ini menjadi angka lain. Nah, sebagai contoh gini deh. A sama dengan kita kasih angka 9. Kasih angka 9. A sama dengan 9. Kan? Salah maaf. Gini. Misal kita coba ya buat print masih angka yang sama. Ini kita clear dulu. Nah, ini yang kedua. Coba kita misal kita tulis print nilai A. Ini kan sama nih. Ini kita down aja, habis itu tahan, kita bawain. Oke. Nah, kan kita udah nih print A. Kita buat perintah print nilai A. Kalau misalnya ini kita run lagi, nah nilai A-nya bakal ada 2. A yang pertama yang awal dan A yang kedua. Jadi kalau misalnya kita bisa nih kita ganti nilai A yang kedua ini jadi misal angka lain. Kita coba ya, kita A sama dengan 8 misal. A sama dengan 8. Nah, terus kita klik perintah ini aja, kita copy. Nah, ini kita
print. Nah, kalau misalnya ini kita kan, dia akan memberikan nilai yang baru buat A-nya ini. Jadi A yang dipakai itu A yang 8, A yang paling baru. Terus kalau misalnya kita contohnya mau buat jadi angkanya itu langsung dari variabel yang sebelumnya. Misalnya kayak gini. Ini disebutnya assessment indirect. Kasih nama dulu assessment indirect. Nah, jadi assessment indirect ini, nah udah kan, assessment indirect ini misalnya contohnya gini, misal saya punya nilai B sama dengan A, kan? B sama dengan A. Nah, ini kita bisa langsung print, nanti perintahnya langsung akan nilainya B sama dengan A. Misal kita kasih contoh dulu ya. Kita langsung print nilai B sama dengan A. Oke. Coba kita run. Nah, dia otomatis nanti nilai B yang ini akan menggunakan nilai A yang terakhir yaitu 8. Jadi nilai B sama dengan 8. Ya, seperti itu. Kemudian terima kasih untuk yang bagian variabel. Selanjutnya saya akan buat tentang tipe-tipe data yang ada di Python. Oke, jadi kita buat tipe data. Kita buat baru ya. Nah, kita buat tipe data yang baru. Ini kita clear dulu biar enak. Nah, udah. Oke, kita clear. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe data apa aja yang ada di Python ini. Jadi kita akan saya akan menjelaskan beberapa tipe-tipe data yang ada di Python. Jadi dulu tentang tipe data Python. Oh sama. Nah ya, sini Pak. Tipe data di Python. Python. Oke. Oke. Tipe data yang ada di Python. Kan? Nah, jadi kita itu bisa tahu data-data yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan data yang pertama ini yang kita bahas itu adalah data integer, yaitu merupakan dia data angka satuan, misal angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Data angka satuan. Jadi kita tulis dulu biar rapi, tipe data satuan. Angka satuan. Ini integer. Nah, dah. Oke, jadi data integer ini contohnya begini yang tadi seperti saya sebutkan. Misal kita mau take data underscore integer. Ingat, kita akan selalu menggunakan underscore sebagai pengganti spasi. Integer sama dengan kita masukkan angkanya 10 ya. Lalu kita enter, kemudian kita print data integer. Kita buat perintah print data integer. Print, ya, ini udah langsung, jadi langsung kita print data integer. Kita tinggal ganti dong. Dan buka kurung. Print data aja deh. Print data. Ya, data. Kemudian kita kasih tanda ini. Titik 2. Kita
kasih ketik, habis itu kita berikan koma. Nah, yang data yang mau kita masukin adalah data integer yang atas kan. Jadi kita ketik data integer yang di atas kan. Ini saya sudah ada, saya tinggal klik tab, set, kita kasih tanda kurung, kemudian kita kita klasifikasikan lagi, kayaknya namanya klasifikasikan lagi deh, supaya uh, kita tahu data ini data tipenya data yang mana. Kita tinggal buat perintah print lagi, print, habis itu kita akan memberitahu, misal tulis di sininya itu bertipe tanda petik lagi, tanda petik kebanyakan. Ya, bertipe, habis itu kita berikan koma lagi. Nah, ini kita tinggal supaya misal kita dikasih tahu tanda tipenya ya kan. Maksudnya tipenya kita tinggal klik type, kita ketik type. Nah, habis itu kita buka kurung. Nah, yang kita masukkan ini adalah data. Nah, data integer. Oke, coba kita coba run. Nah, di sini kita dikasih tahu, ini kayaknya spasinya lagi. Spasi di sini. Kita run. Nah, ini lebih bagus kayaknya. Nah, ini. Jadi, kita masukkan angka 10 ya kan di data integer. Nah, saat kita di print buat menghasilkan tulisan seperti ini kan, kita jadi tahu data 10 bertipe integer, class int. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, selanjutnya ini yang kedua ini kita akan membahas tentang data float. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan tentang kayak desimal kayak yang tadi sebelumnya nih, seperti mana ya? Oh, sebentar deh, akan saya kasih contohnya. Desimal pokoknya kita ketik dulu tipe yang kedua, tipe data angka desimal. Desimal namanya float. Oke, enter kan. Nah, kita tinggal masukkan data underscore float sama dengan misal kita masukin angkanya yang ada komanya itu enaknya kayaknya 1,99. Misal nih kita akan gunakan angka 1,99 ini buat di contoh data float. Nah, misal kita sama kita gunakan yang ini, kita setting down, habis kita enter lagi. Nah, kita copy. Nah, kita tinggal masukkan ini data float di data float. Jadi kita ganti data underscore float. Set. Terus yang bawahnya juga yang mau disesuaikan itu adalah data yang float ini yang 1,99. Sip. Oke, kita coba run, tapi sebelumnya kita clear dulu biar kelihatan. Kita run. Nah, ini kita diberitahu kalau misalnya data yang 1,99 ini merupakan tipe data float, itu yang desimal itu. Oke. Untuk yang selanjutnya kita ada tipe data yang biasa kita pakai, yaitu string. Itu kumpulan dari karakter-karakter, kumpulan huruf. Misal, itu sebenarnya sudah kita gunakan nih seperti ini. Habis itu ini tulisan data ini juga dia termasuk string. Kita klik tipe data kumpulan karakter. Nama lainnya kita di sini menyebutnya string. Oke. Data string ini kita masukkan contohnya begini deh, yang gampang aja. Bisa data underscore string sama dengan kita kasih oh ya, untuk penulisan apa namanya data string ini kita jangan lupa menggunakan tanda petik, kan kita masuknya karakter ya, karakter tulisan gitu.
misal menggunakan nama saya, misal Revin. Nah, bisa kita enter. Kita mau print, kita copy aja lah, gampang. Copy, kita bawa lagi. Ini ke bawah. Nah ya, oke. Ini kita tinggal, ini kita ganti datanya jadi data string. Sama yang bawah juga kita ganti datanya data string. Nah, udah. Nah, ini kalau misalnya kita print, maksudnya kita run, dia akan memberitahu kita bahwa data yang bertuliskan Revin ini merupakan class string. str ini singkatan kayaknya string gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tipe data boolean itu menggunakan logika true and false. Jadi kita akan tulis tipe data logika true or false boolean ya udah. Jadi kita tinggal masukkan saja sama seperti yang di atas. Jadi tipe data yang boolean ini dia cuma ada dua, yaitu true dan false. Jadi kita bisa coba true atau nggak false, itu aja. Kita klik data boolean sama dengan true, misal true atau enggak kita ganti deh jadi false. Enter bawah. Kemudian kita blok lagi atasnya, terus kita copy, kita pindahin ke bawah biar gampang. Habis itu kita tinggal ganti data yang mau di print itu data yang boolean ini yang atas ya. Oke, sama yang bawahnya juga oh ya, kita enter. Terus kalau misalnya kita coba run, nah di sini kita dikasih tahu lagi nih, data yang pertama data 10 itu data integer, kemudian data yang kedua itu 1,99 bertipe float, kemudian data yang ketiga yang tulisan Kevin ini bertipe string, sedangkan yang terakhir yang data false ini merupakan data dari boolean. Kemudian setelah itu di matematika itu kan ada misalnya kayak tulisan 2 ditambah 3i. Nah, yang mana 3i itu kan merupakan kayak bilangan imajiner ya, bilangan imajiner. Jadi di Python ini ada lagi nih satu tipe yang merupakan namanya itu kita menggunakan bilangan khusus, bilangan kompleks. Ya, seperti yang tadi imajiner itu. Jadi kita buat lagi, itu ada namanya bilangan khusus. Oke, nah, bilangan khusus ini bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks yang merupakan bilangan-bilangan imajiner, kompleks. Seperti imajiner. Nah, terus penulisannya gimana? Kalau misalnya buat nanti di Python-nya, jadi gini, kita akan sama seperti di atas ini, seperti kita tulis dulu data underscore kompleks, ya kan? Kompleks. Nah, sama dengan dari sini kita akan tulis kompleks. Kompleks ini kita buka kurung. Nah, ini kan buka kurung ya. Angka pertama yang kita gunakan itu angka aslinya, kemudian angka yang keduanya itu bilangan imajinernya. Jadi seperti ini contohnya. Misal saya buat dengan kompleks 3,5 ya kan. 3 ini pertama bilangan aslinya, yang kedua ini bilangan imajinernya. Terus kita enter, kita buat perintah print lagi seperti di sini.
ininya kita ganti jadi data kompleks. Ini juga kita ganti jadi data kompleks. Nah, udah. Kalau misalnya ini kita clear dulu. Nah, sekarang dia akan menghasilkan, memberitahu kalau misalnya, nah ini ada tulisan data dari 3 ditambah 5C ini imajiner ya, itu bertipe kompleks. Nah, jadi kita udah dapat 1, 2, 3, ada 5 tipe data yang saya jelaskan di video ini. Ya, yang pertama itu data integer, itu berupa angka satuan, yaitu seperti angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian yang kedua ini ada tipe data float yang untuk memuat angka desimal seperti 1,99, 2,99, sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ada tipe data string, itu berupa kumpulan karakter seperti tulisan-tulisan, dan juga jangan lupa untuk tanda petik duanya untuk yang data string ini. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data boolean yang berupa logika true dan false. Kemudian yang terakhir itu ada bilangan kompleks, data kompleks dia, yang merupakan untuk penulisan bilangan imajiner seperti 3 ditambah 5C ini. Oke, sekian video yang dapat saya berikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.